15141418010. Saya merupakan mahasiswa dari jurusan Pendidikan Guru Sekolah Dasar Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Gorontalo. Video ini merupakan video simulasi pembelajaran di sekolah dasar. Semoga video ini bermanfaat bagi kita semua. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Apakah semuanya dalam keadaan sehat? Ya, alhamdulillah ya, semuanya dalam keadaan sehat. Ibu harap anak-anak tetap terus menjaga kesehatannya ya, walau berada di mana saja. Nah, sekarang apakah hari ini ada yang tidak hadir? Ya, bagus. Jadi semuanya hari ini hadir ya. Nah, jadi anak-anakku tetap terus tingkatkan kerajinannya untuk datang ke sekolah agar anak-anak dapat menjadi anak yang pandai. Nah, anak-anak, alangkah baiknya sebelum memulai pembelajaran, kita berdoa belajar dulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, sekarang anak-anak, mari kita bersama-sama menyanyikan lagu Garuda Pancasila yang akan Ibu pimpin sendiri. Bernyanyi dimulai. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu, patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku, ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Nah, jadi anak-anak, sebelum Ibu menyampaikan materi apa yang akan kita pelajari hari ini, nah tolong anak-anak duduk rapi dan keluarkan alat tulis menulis anak-anak di atas meja agar proses pembelajaran kita pada hari ini dapat berjalan dengan baik. Nah, jadi anak-anak, coba sekarang anak-anak tengok ke kiri dan ke kanan dan perhatikan apa yang ada di sekeliling anak-anak. Nah, sekarang apa yang anak-anak lihat? Ya, bagus. Tentunya anak-anak melihat berbagai macam benda. Nah, jadi anak-anak, benda yang anak-anak lihat yang berada di sekitar kita yaitu ada benda yang berwujud padat, ada benda yang berwujud cair, dan ada juga benda yang berwujud gas. Nah, contohnya yang berwujud padat itu sangat banyak. Itu ada pensil. Nah, kalau berwujud cair, contohnya seperti air minum. Dan kalau yang berwujud gas, itu contohnya adalah balon gas. Anak-anak, di sini Ibu mempunyai dua contoh benda. Nah, sekarang ada yang tahu kedua contoh benda yang Ibu pegang ini merupakan contoh dari benda apa? Ya, bagus. Kedua benda yang Ibu pegang ini merupakan contoh dari benda padat. Nah, sekarang ada yang tahu lagi apa nama dari kedua benda yang Ibu pegang ini? Ya, bagus. Kedua benda yang Ibu pegang ini yaitu penggaris atau mistar. Nah, sekarang apa fungsi dari penggaris atau mistar ini? Ya, bagus ya. Fungsi dari penggaris atau mistar ini yaitu sebagai alat ukur. Nah, lebih tepatnya yaitu mengukur satuan panjang. Nah, jadi anak-anak, contoh dari alat ukur panjang ini sangat banyak ya. Ada mistar, ada meteran, ada mikrometer, ada jangka sorong, dan masih banyak lagi contoh dari alat ukur panjang. Nah, jadi anak-anak, pada hari ini kita akan belajar tema 3, benda di sekitarku, subtema 2, wujud benda, dan materi yang akan kita pelajari pada hari ini yaitu mengenai satuan panjang. Nah, tujuan pembelajaran kita yaitu yang pertama, dengan penjelasan guru, siswa mampu mengkonversi satuan kilometer ke meter atau sebaliknya dengan tepat. Kemudian yang kedua yaitu dengan mengerjakan latihan soal, siswa mampu memecahkan masalah sehari-hari mengenai panjang dengan tepat. Jadi anak-anak, terlebih dahulu kita menyanyi bersama-sama dulu ya, dan anak-anak bisa mengikuti Ibu. Mari sama-sama kita bernyanyi. Kilometer, hektometer,
kilometer, dekameter dan meter, desimeter, sentimeter, terakhir milimeter. Itulah satuan panjang yang harus kamu hafal. Ayo semua bernyanyi dan semuanya happy. Nah, bagus. Tepuk tangan dulu ya untuk kita semua. Nah, anak-anak sekarang coba perhatikan gambar di samping ini. Nah, gambar di samping ini yaitu merupakan gambar alat transportasi yaitu motor. Nah, motor merupakan wujud benda padat. Nah, fungsi dari motor itu sendiri yaitu dapat mengantarkan kita ke tempat tujuan. Nah, kemudian coba perhatikan lagi gambar yang ada di samping ini. Nah, gambar yang ada di samping ini yaitu merupakan gambar Dena, rumah Edo, rumah nenek beserta kebun binatang. Nah, sekarang Ibu punya cerita sedikit. Nah, pada hari Minggu Edo ingin mengunjungi rumah nenek dan juga ingin berkunjung ke kebun binatang. Kemudian ayah Edo mengantarkan Edo ke rumah nenek terlebih dahulu dengan menggunakan sepeda motor. Nah, jarak dari rumah Edo ke rumah nenek yaitu 5 km 300 meter. Nah, apabila dia diubah ke satuan meter, maka hasilnya menjadi berapa? Nah, jadi anak-anak untuk memecahkan masalah tersebut, Ibu menggunakan media Tapin Sapang, tangga pintar satuan panjang. Nah, jadi anak-anak perhatikan untuk mengetahui berapa hasil dari 5 km 300 meter yaitu yang pertama kita harus melihat dulu ya apakah kilometer ke meter itu mengalami turun tangga atau naik. Nah, jadi kilometer ke meter itu mengalami turun tangga. Nah, jadi apabila dia mengalami turun tangga maka dia dikali. Nah, sekarang kita akan menghitung kira-kira dari kilometer ke meter mengalami berapa kali turun tangga. Nah, mari sama-sama kita hitung. 1, 2, 3. Nah, jadi dari kilometer ke meter mengalami 3 kali turun tangga. Jadi 5 km hasilnya 5.000 meter. Nah, jadi 5 km 300 meter diubah ke satuan meter menjadi 5 km sama dengan 5.000 meter, kemudian ditambah 300 meter sama dengan 5.300 meter. Nah, jadi anak-anak 5 km 300 meter apabila diubah ke satuan meter yaitu hasilnya menjadi 5.300 meter. Jadi jarak rumah Edo ke rumah nenek yaitu 5.300 meter. Nah, jadi anak-anak sekarang coba perhatikan kembali gambar di samping ini. Nah, gambar di samping ini yaitu merupakan gambar denah rumah Edo, rumah nenek dan juga kebun binatang. Nah, jadi anak-anak setelah Edo berkunjung ke rumah nenek, keesokan harinya Edo ingin berkunjung ke kebun binatang. Nah, jarak dari rumah Edo ke kebun binatang yaitu 1.523 meter. Nah, apabila diubah ke satuan kilometer dan meter, maka hasilnya berapa ya kira-kira? Nah, jadi anak-anak untuk memecahkan masalah tersebut yaitu terlebih dahulu kita harus mengetahui dulu 1 km berapa meter. Nah, 1 km sama dengan 1000 meter. Kemudian jarak 1.523 meter tersebut akan kita ubah ke satuan kilometer dan meter. Nah, jadi hasilnya 1.523 meter sama dengan 1000 meter. 1000 meter sama dengan 1 kilometer. Jadi jarak rumah Edo yang tadinya 1.523 meter kemudian diubah ke satuan kilometer dan meter menjadi 1 kilometer 523 meter.
Nah, sekarang Ibu ingin tahu nih, kira-kira satuan apa yang digunakan pada soal yang telah kita pecahkan sebelumnya terkait dengan jarak dari rumah Edo ke rumah nenek dan juga jarak dari rumah Edo ke kebun binatang? Ya, bagus. Satuan yang digunakan yaitu kilometer dan meter. Nah, satuan kilometer dan meter merupakan satuan panjang. Nah, jadi anak-anak, satuan panjang bukan hanya terdiri dari kilometer dan meter, akan tetapi terbagi lagi menjadi beberapa. Nah, sekarang Ibu akan menjelaskan satuan panjang yang lainnya selain kilometer dan meter dengan menggunakan media pembelajaran, yaitu tapin, sapang, tangga pintar, satuan panjang. Nah, di sini Ibu mempunyai media yang bernama tapin sapang, yaitu tangga pintar satuan panjang. Nah, di sini tapin sapang ini yaitu merupakan tangga pintar satuan panjang, di mana yang pertama yaitu kilometer, kemudian hektometer, dekameter, meter, desimeter, sentimeter, dan milimeter. Nah, kilometer itu disingkat menjadi km, kemudian hektometer itu menjadi hm. Nah, dekameter yaitu menjadi dam, dan meter itu menjadi m, kemudian desimeter yaitu menjadi dm, dan sentimeter itu menjadi cm, dan milimeter yaitu singkatannya mm. Nah, anak-anak, apabila dia naik satu tangga itu dibagi 10. Dan misalnya apabila dari milimeter naik ke sentimeter, maka dia harus dibagi 10. Nah, apabila kalau dia turun tangga, dia akan dikali 10. Nah, contohnya apabila dari kilometer turun ke hektometer, maka dia akan dikali 10. Nah, jadi anak-anak, kilometer dan meter itu merupakan satuan panjang. Nah, kilometer dan meter juga saling berhubungan. Kilometer dan meter juga merupakan satuan untuk mengukur jarak. Nah, jadi anak-anak, apakah ada yang ingin bertanya terkait materi yang belum dipahami mengenai satuan panjang? Ya, jika tidak ada, apakah anak-anak sudah memahami dan mengerti materi terkait satuan panjang? Ya, alhamdulillah karena anak-anak sudah mengerti dengan materi satuan panjang. Nah, di sini Ibu sudah mempunyai lembar kerja peserta didik. Nah, di sini Ibu akan membagikan lembar kerja peserta didik ini kepada anak-anak semuanya, dan anak-anak harus mengerjakannya ya. Nah, Ibu akan membagikan. Nah, sekarang anak-anak mengerjakan lembar kerja peserta didik yang telah Ibu bagikan. Baik, bagaimana anak-anak? Apakah semuanya sudah selesai mengerjakan lembar kerja peserta didik? Ya, bagus. Karena semuanya sudah selesai mengerjakan lembar kerja peserta didik, maka Ibu akan mengumpulkannya. Ya, baiklah anak-anak, sebelum Ibu mengakhiri pembelajaran pada pagi hari ini, coba anak-anak perhatikan kembali gambar yang ada di samping ini, yaitu gambar mengenai Dena, rumah Siti, rumah Udin, sekolah, kantor pos, pasar. Nah, jadi Ibu akan berikan tugas rumah kepada anak-anak, yaitu untuk mengubah satuan jarak yang ada pada gambar Dena yang ada di samping ini ke satuan meter. Nah, jadi anak-anak harus mengkonversi atau mengubahnya ke satuan meter. Anak-anak harus mengerjakannya di rumah. Kemudian minggu depannya anak-anak harus membawa tugas tersebut untuk Ibu periksa. Nah, baik anak-anak, sebelum Ibu menutup pembelajaran kita pada pagi hari ini, nah sebelumnya Ibu ingin tahu nih kira-kira materi apa yang sudah kita pelajari pada pagi hari ini? Benar, materi satuan panjang. Nah, kemudian apakah ada kegiatan yang anak-anak sukai selama proses pembelajaran? Ya, bernyanyi ya. Nah, berarti anak-anak apakah semuanya sudah memahami materi mengenai satuan panjang?
Bagus, berarti anak-anak semua sudah memahami materi satuan panjang. Nah, jadi benar ya, materi yang tadi Ibu ajarkan yaitu mengenai satuan panjang. Nah, satuan panjang yaitu terbagi menjadi 7, yaitu dimulai dari kilometer, hektometer, dekameter, meter, desimeter, sentimeter, dan milimeter. Nah, jadi untuk satuan kilometer dan meter itu sendiri termasuk dalam satuan panjang. Dan untuk 1 kilometer sama dengan 1000 meter. Nah, kemudian kilometer dan meter itu saling berhubungan. Nah, baiklah anak-anak, sekarang coba duduk rapi dan tolong rapikan alat tulis menulis anak-anak sebelum anak-anak keluar kelas untuk istirahat. Dan kita terlebih dahulu berdoa dulu untuk mengakhiri pembelajaran pada pagi hari ini. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, mungkin hanya sampai situ dulu yang dapat Ibu jelaskan materi pada hari ini mengenai satuan panjang. Dan jangan lupa minggu depan tolong dibawa tugas yang telah Ibu berikan. Semoga materi yang Ibu sampaikan pada hari ini bermanfaat bagi anak-anak semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.